warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? Are you very well today? I hope all of you are in a good condition. Wow, I'm so glad to meet you again on English lesson. So just welcome back on English lessons. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran bahasa Inggris masih bersama dengan Mr. Fauzan. Senang sekali berjumpa dengan anak-anak kembali pada hari ini, yaitu hari Selasa pagi. Seperti biasanya kita belajar bahasa Inggris. So, let's continue. Wow, what will we discuss? Pada pagi hari ini apa yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar tentang narrative text atau teks naratif, yaitu mengenai definisinya, the definition, and the purpose, tujuannya, the types, tipe-tipenya, the generic structure, struktur generiknya, kemudian yang terakhir language features, fitur-fitur bahasa yang digunakan pada teks naratif. Wow, let's study first the definition. Kita belajar dulu apa definisinya. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Teks narasi merupakan cerita imajinatif. Sekali lagi, cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Jadi, naratif adalah cerita khayal yang bertujuan menghibur pembaca. Meskipun untuk menghibur, namun ada pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Biasanya dalam bahasa Inggris diawali dengan kalimat once upon time, pada suatu ketika atau pada suatu hari. Next, the purpose. Tujuannya. Apa tujuan teks naratif? Atau apa tujuan anak-anak membuat ataupun membaca teks naratif? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk menghibur pembaca. Sekali lagi, Pak Guru tekankan, meskipun tujuan utamanya menghibur, namun di sana ada pesan moral yang perlu anak-anak pelajari atau yang membaca siapapun bisa memetik hikmah dari cerita narasi tersebut. Next, number 3, the types. Cerita narasi itu memiliki tipe-tipe atau memiliki beberapa tipe atau jenis. What are they? Apa sajakah itu? They are legend, folktale, myth, and fable. Biasanya cerita narasi itu atau narrative text berupa cerita legenda. Bisa juga berupa cerita rakyat atau folktale, kemudian mitos, dan juga cerita-cerita yang berkaitan atau tokoh-tokohnya yang diperankan oleh binatang-binatang. Nah, itulah beberapa tipe atau jenis-jenis teks narasi yang ada. Nah, selain itu juga yang akan kita pelajari adalah teks narasi yang berasal dari negeri sendiri atau domestic story. Contohnya adalah Bawang Merah dan Bawang Putih, kemudian cerita Roro Jonggrang, cerita Danau Toba, kemudian Kancil dan Buaya, dan masih banyak lagi tentang domestic story. Selain itu, kita nanti juga akan belajar tentang foreign story, yaitu cerita-cerita naratif yang berasal dari negara luar. Contohnya Jack and the Beanstalk, kemudian The Thirsty Crow, ada lagi Chew of Everything, kemudian yang sudah terkenal Snow White and Cinderella. Beberapa di antaranya tentu
sudah kalian kenali melalui bioskop yang sudah pernah kalian lihat. And the next, number 4, generic structure. Selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang generic structure. Struktur generik, struktur untuk membentuk teks jenis naratif. Apa saja strukturnya? Nah, teks narasi atau naratif itu secara umum memiliki 4 bagian atau 4 struktur, terbentuk dari 4 bagian ini. Yang pertama disebut orientation, kemudian yang kedua nanti bagian disebut complication, kemudian the third part is resolution, and the last reorientation. Jadi tadi di awal ada orientation, kemudian diakhiri dengan reorientation. Nah, orientation, it is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Bagian orientasi ini merupakan opening atau pembuka dari cerita tersebut, di mana isinya merupakan pengenalan tokoh-tokoh yang ada pada cerita naratif tersebut. Disusul kemudian the second part, bagian yang kedua, it is called complication, where the problems the story developed. Bagian kedua disebut complication, di mana masalah-masalah yang terjadi pada tokoh-tokoh tersebut itu dikembangkan. Bagian ini disebut complication. And the third part is the resolution. Bagian ketiga disebut resolution, yaitu where the problems in the story is solved. Tadi setelah ada complication, ada masalah-masalah di antara para tokoh. Kemudian yang ketiga ada resolution, yaitu di mana masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan, atau penyelesaian masalah yang terjadi pada bagian complication. And the last part is reorientation. Bagian terakhir disebut reorientation yang bersifat optional. Optional itu maksudnya bisa ada, bisa pula tidak. Biasanya reorientation ini berisi moral value or lesson from story, yaitu berupa pesan moral atau pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya dari cerita yang ada. Next, language features. Ada pula bagian yang disebut atau salah satu strukturnya ada language feature, language features, yaitu unsur-unsur bahasa yang dipergunakan pada teks naratif. Unsur bahasa ini membedakan antara jenis teks yang satu dengan teks yang lainnya. Masing-masing jenis teks memiliki unsur-unsur bahasa tersendiri yang khas atau yang khusus. Nah, untuk narrative text ada beberapa language features yang perlu kita ketahui. Yang pertama, past tense. Karena narrative text merupakan cerita masa lampau, maka tentu yang digunakan adalah past tense atau pola-pola kalimat yang menceritakan tentang kejadian yang sudah berlalu. Next, adverb of time. Penggunaan kata keterangan waktu yang menunjukkan waktu lampau. Contohnya once upon a time, pada suatu ketika, one day, pada suatu hari, etc. dan lain sebagainya. The next, time conjunction. Ada kata hubung yang berkaitan dengan waktu kejadian. Contohnya when, kapan atau ketika, then, kemudian, suddenly, tiba-tiba, and etc. dan lain sebagainya. Ciri yang keempat, specific character. The character of the story is specific, not general. Jadi karakter-karakter yang ada pada cerita naratif merupakan karakter yang sangat khusus atau spesifik, bukan karakter yang umum. Contohnya tokoh Cinderella, tokoh Snow White, tokoh Alibaba,
Nah, tokoh-tokoh ini adalah khusus, jadi tidak merujuk pada tokoh yang umum, tapi tokoh-tokoh yang memang hanya ada satu itu saja, yaitu Cinderella atau Snow White atau Alibaba dan sebagainya. Next, action verb. Di sana ada action verb, kata kerja yang menunjukkan tindakan. Karena berupa suatu rangkaian cerita, maka ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Itulah disebut sebagai action verb, ya, yaitu a verb that shows an action, suatu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan. Contoh, walked, berjalan, dug, menggali, dan lain sebagainya, yaitu kata-kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan atau hal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. The next, direct speech. It is to make the story lively. Direct speech ini merupakan kutipan kata-kata langsung, ya, sehingga biasanya dicirikan dengan menggunakan quotation mark atau tanda kutip, ya. Misalkan Snow White said, Snow White berkata, my name is Snow White. Namaku adalah Snow White. Nah, the direct speech uses present tense. Karena direct speech, yaitu kutipan kata-kata langsung, maka dia menggunakan pola present tense. Karena kejadiannya adalah pada saat diucapkan. Sehingga polanya tentu menggunakan present tense. Bisa simple present tense, bisa present continuous tense. Well, students, I think that's all what we learned today. Yang kita pelajari tentang narrative text. Untuk sementara hanya ini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan dengan contoh-contoh narrative text yang kita ambil dari domestic story and foreign story. Well, thank you very much for your very kind attention. Terima kasih atas perhatiannya. Don't forget to keep on studying, keep safe and healthy. Jangan lupa kebiasaan untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak dengan orang-orang di sekitar Anda. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.